Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Senang sekali pada pagi ini kita bisa bersama-sama berkumpul kembali untuk memuji dan meninggikan Engkau. Bapak Yahweh senantiasa memberkati kita sekalian. Pada pagi ini saudara-saudara, saya akan perkenalkan ada suami istri yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita. Kemarin sudah diperkenalkan, tapi pagi ini saya perkenalkan lagi karena kita jemaat cukup banyak, yaitu Bapak Franz Edward dan Ibu Mariati Rahel. Di mana duduknya? Silakan berdiri, Bu. Pak, berdiri. Ya, itu saudara-saudara. Ya, kasih tepuk tangan, saudara. Puji Tuhan. Ya, silakan duduk. Pak Franz dan Ibu Mariati ini adalah jemaat YouTube yang ngikutin saya di channel Lukas Sutrisno. Dan beliau datang jauh-jauh dari Tangerang untuk dibaptis pembaharuan. Dan kemarin sudah saya baptis pembaharuan. Jadi kalau ada yang mungkin bertanya, perjalanan dari Jakarta ke Magelang ini bagaimana? Enggak masalah. Ya, selama naik mobil, saya tanya kemarin ada cegatan enggak di jalan masalah virus? Enggak tuh katanya. Jadi bagi saudara yang ada di luar kota, yang juga ingin dibaptis pembaharuan, silahkan datang ke Magelang. Baik Bapak Ibu, pada pagi ini saya akan ajak untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Kali ini saya beri tema tentang keunikan kitab suci kita. Beberapa waktu yang lalu saya sudah memberikan beberapa materi ya seputar keunikan, saudara-saudara. Saya ingat-ingat ada yang saya beri tema Yeshua dalam kitab Kejadian. Itu kata Bereshit saja, itu sudah menceritakan tentang kematian Yeshua. Kemudian keunikan di seputar silsilah Yeshua itu juga ada. Dan pada pagi ini saya akan ajak terlebih dahulu saudara-saudara untuk membaca kitab suci kita, yaitu di dalam kitab 2 Timotius. Mari kita lihat terlebih dahulu, saudara-saudara, kitab 2 Timotius, pasal 3, ayat 16 sampai ayat 17, dikatakan demikian. Seluruh kitab diilhami Elohim dan bermanfaat untuk pengajaran, untuk teguran, untuk perbaikan, untuk pendidikan, dalam kebenaran, sehingga manusia Elohim yang dilengkapi untuk setiap pekerjaan baik dapat menjadi sempurna. Jadi kitab suci kita ini itu bukan ditulis berdasarkan pikiran manusia. Ini masih ada di sini, itu tempat duduk masih ada 3 barangkali sana ya. Daripada di luar. Ada yang di luar enggak? Itu di situ masih ada tuh. Ya ambil kursi boleh dah. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu bahwa kitab suci kita itu diilhami oleh Roh Elohim atau Roh Kudus. Jadi penulis-penulis kitab suci kita itu bukan menggunakan pikiran. Sehingga apa yang ada di dalam kitab suci kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya katakan bahwa kitab suci kita ini unik Bapak Ibu. Dan pagi ini saya akan tunjukkan beberapa keunikan-keunikan di seputar kitab suci kita. Kita akan lihat yang pertama. Nah,
Keunikan kitab suci kita ini jelas tidak mungkin dibuat oleh pemikiran otak manusia. Enggak mungkin, saudara-saudara. Tetapi merupakan ilham dari Roh Kudus. Kalau saudara merenungkan, maka kitab kita ini, kalimat pertama itu ditulis dengan kata Bereshit atau pada mulanya. Jadi menjadi sebuah kisah kehidupan manusia yang ada di atas muka bumi. Kalimat awal ditulis pada mulanya. Kalimat terakhir ditutup dengan kata amin. Itu unik sekali Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta main tulis begitu selesai sudah begitu tinggal gitu aja. Tapi di akhir kalimat ditulis dengan kata amin. Nah, kalau kita melihat dari huruf pertama kata Bereshit, itu huruf pertamanya adalah Bet. Ya ini Bereshit ya, Bet, Res, Alef, Shin, Yod, Tau. Dibaca Bereshit. Kemudian amin, alef, mem, nun. Itu dibaca amin. Sekali lagi, kata amin ini bukan dari kata amunra. Itu ada yang menafsirkan begitu tuh ngawur, saudara-saudara. Lah Ibrani sama Mesir itu duluan mana? Iya toh? Masa Ibrani nulis amin, Mesir belum lahir, belum ada, saudara-saudara. Sudah ada kata amin, begitu lahir kok katanya, oh ini nyontoh dewanya Mesir, lah ngawur, saudara-saudara. Ya, saya tidak akan bercerita tentang kata amin, karena sudah ada materi, judulnya adalah Shalom dan Amin. Tetapi yang unik di sini, huruf pertamanya Bet, huruf terakhirnya adalah Nun. Nah, bila dua huruf yang awal dan akhir digabung akan membentuk kata Ben. Ya, Bet sama Nun dibaca Ben, yang berarti putra. Siapa yang disebut putra di sini, saudara-saudara? Tidak lain adalah Yeshua. Nah, berbicara tentang Yeshua, barangkali ada yang berkata, oh yang benar bukan Yeshua Pak, yang betul Yahshua. Ada juga yang ngomong, oh salah, yang betul itu Yehoshua. Ada lagi yang mengatakan, yang betul itu Yahusa. Nah, yang benar yang mana? Nah, kalau kita hanya melihat kalimat, kita jadi bingung Bapak Ibu. Iya ya, kok podo mirip-mirip gitu ya. Yeshua, Yahshua, Yahusa, Yahosua, macam-macam lah. Nah, yang betul itu yang mana? Jadi Bapak Ibu, kalau dikatakan yang betul yang mana, nanti kita akan ketemu apabila kalimat itu diangkakan atau dimasukkan dalam pola digital. Baru kita akan tahu nilai yang sama, yang tepat itu Yeshua, Yahshua, atau Yehoshua. Nanti kita akan sampai ke sana. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat bahwa dua huruf Bet dan Nun ini berarti putra, itu jelas berkisah tentang Yahweh yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Dan kita tentu tahu saudara-saudara bahwa kata putra yang sekali lagi ini berbicara tentang Yeshua itu sebuah kisah tentang karya penyelamatan bagi umat manusia, bagi saudara dan saya. Dialah yang disebut dengan Alef wa Tau. Alef dan Tau. Berarti ada dalam setiap konsonan, di setiap atau di seluruh kitab suci,
Dialah Yeshua itu adalah batu karang yang teguh. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat kata Alef Bet Nun, ya ini ya, Alef Bet Nun, ini dibaca Eben. Eben itu batu karang. Kita mungkin pernah dengar kata Ebenezer, ya. Nah ini artinya batu karang. Yang berarti Bapa dan Putra. Kata Eben ini apabila menggabungkan dua kata, yaitu Alef dan Bet, ya ini bacanya Ab, ya, ini artinya Bapa dan Putra atau Ben. Jadi saudara bisa mengambil kata Eben yang terdiri dari Bapa dan Putra. Ingat saudara, Goliat itu dikalahkan dengan apa? Batu. Nah batu itu menjadi simbol dari Yeshua HaMashiach. Nah ini ya. Daud mengalahkan Goliat dengan menggunakan Eben, batu. Ini menjadi sebuah gambaran rohani kita Bapak Ibu. Saya katakan sebesar apapun tantangan saudara saat ini, jangan pernah takut. Selama kita yakin bahwa Sang Putra, yaitu Yeshua HaMashiach, bersama-sama dengan kita, sekali-kali kita tidak akan dipermalukan. Saya akan bacakan dua ayat itu cukup menarik ya, di 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 45. Begini. Lalu ia membawa tongkatnya di tangannya dan memilih baginya 5 batu yang licin dari aliran sungai. Loh, saudara pernah enggak merenung, kenapa harus 5? Kenapa tidak 10 saja? Atau 1 barangkali, karena Daud ini jago main pelintengan, saudara. Ya, main umban. Kenapa harus 5? Itu juga memiliki arti. Kenapa saya mengajarkan konsep 55 kali 5. 55 times 5 teknik manifestation. Itu saya sudah ajarkan, tadi saya tidak mengajarkan. Jadi semua memiliki hubungan, ada koneksi satu dengan yang lain. Saya lanjut, memilih baginya 5 batu yang licin dari aliran sungai. Dan dia menaruhnya di dalam kantong gembala yang dia miliki. Bahkan di dalam sakunya dan umban di tangannya. Kemudian dia maju mendekat kepada orang Filistin itu. Dan orang Filistin itu bangkit, datang dan mendekat kepada Daud. Dan orang yang membawa perisai berjalan di depannya. Lalu orang Filistin itu memandang dan dia melihat Daud dan menghinanya. Karena dia masih muda bahkan kemerah-merahan dengan wajah tampan. Dan orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Apakah aku ini anjing? Sehingga engkau telah mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu orang Filistin itu melecehkan Daud demi ilah-ilahnya. Dan orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Datanglah kepadaku, dan aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara, serta binatang-binatang buas di padang." Dan Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangiku dengan pedang dan dengan tombak dan lembing. Namun aku datang kepadamu dalam nama Yahweh Sebaot, Elohim barisan Israel yang telah engkau cemooh." Kita tentu sudah tahu kisah berikutnya Bapak Ibu. Bagaimana dengan heroiknya? Daud ini merobohkan Goliat yang pada waktu itu
Banyak orang saat ditantang, dia tidak berani. Jadi tiap-tiap hari bangsa Israel itu hanya baris bubar, baris bubar. Ya untuk apa kalau seperti itu, saudara-saudara? Tetapi Daud enggak pakai banyak omong. Begitu dia tantang, dia hadapi. Kisah ini pun saya pernah menceritakannya. Tetapi ada hal yang cukup menarik di sini adalah menjadi sebuah gambaran seperti yang tadi saya katakan bahwa Yesua itu adalah batu penjuru. Dia adalah batu karang yang teguh, yang mampu menghancurkan dan menghalau sebesar apapun tantangan dan masalah hidup saudara. Barangkali banyak di antara kita yang saat ini dihina, dicaci maki, bahkan diolok-olok oleh masalah kita. Kadangkala masalah itu seolah-olah nantang kita dan berkata, ayo tunjukkan kekuatan Tuhanmu, ada di mana, ayo. Kita hanya bisa diem kayak tikus kejebur got, saudara-saudara. Enggak bisa apa-apa. Tapi lihat Daud, dia menggunakan batu, 5 batu. Saya pernah menyampaikan tentang materi 55 dari pola pandang Ibrani. 5 itu bicara tentang Torah Moshe. Torah itu terdiri dari 5 kitab. Dan kita tentu lihat, di dalam kehidupan kita juga ada yang dikenal dengan panca indera, itu juga 5. Jadi di sini Bapak Ibu, hal yang cukup menarik yang saya katakan bahwa apabila kita mengandalkan Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasyiah, sekali-kali kita tidak akan dipermalukan. Saya akan bacakan ayatnya di dalam kitab 1 Kefa atau 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-6 yang tertulis di sini. Dikatakan demikian. Karena hal itu pun tercantum di dalam kitab suci. Lihatlah, aku meletakkan di Sion batu penjuru utama yang terpilih, yang berharga. Dan orang yang percaya kepadanya sekali-kali tidak dipermalukan. Haleluya, saya sangat bersuka cita, saudara-saudara. Yakinlah dengan teguh bahwa Yesua itu adalah juru selamat kita semua. Kalau kita melihat di luaran sana, apalagi di YouTube, saudara-saudara, itu begitu banyak orang yang menghina akan keilahian, ketuhanan Yesua. Kasihan sekali sih sebetulnya. Ya, dengan berbagai dalih, dengan berbagai argumentasi, dia hanya selalu berkata dengan intinya adalah Yesua itu manusia biasa. Lah kalau manusia biasa kok bisa mati dan bangkit kembali? Kalau manusia biasa mati ya sudah selesai. Tetapi dia bisa bangkit kembali. Artinya kematian tidak berkuasa atas dirinya. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Memang kita mati nantinya. Tetapi kita akan bangkit kembali dan menuju ke Shamayim. Jadi hari ini Bapak Ibu, sebesar apapun tantangan yang saudara hadapi. Karena selama ini saya banyak mendapatkan WA dari beberapa orang. Ada yang baru pertama kali bergabung di YouTube saya, ada yang sudah cukup lama, dan mereka masih mentolerir dengan pola lama. Sehingga mereka katakan, kenapa ya Pak? Katanya Tuhan itu tidak pernah mempermalukan. Kok ada orang yang begini-begini? Saya bilang mereka panggil Yahweh enggak? Tidak, ya sudah. Saya kan mengatakan siapapun yang memanggil nama Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasyiah, dia sekali-kali tidak akan dipermalukan. Setiap tantangan sebesar apapun, apalagi sekarang, banyak orang yang ketakutan. Ada yang mengatakan bahwa
pekerjaannya hilang dan sebagainya. Saya akui, kasus virus setan ini, kurang ajar ya menurut saya ini, virus ini sudah bikin banyak bisnis yang rontok, saudara-saudara. Tetapi sekali lagi saya katakan, andalkanlah Bapa Yahweh, sekali-kali engkau tidak akan dipermalukan. Saya tetap memiliki satu prinsip. Dalam kondisi keadaan apapun, jangan pernah hutang, apalagi minta. Jangan pernah, Bapak Ibu. Harus kita berani nekat gelundungan. Saya tetap meyakini firman Tuhan, bahwa Dia sekali-kali tidak akan mempermalukan kita. Apalagi orang kalau utang, nggak diutangi, kelanjutannya apa? Menghakimi, saudara. Katanya ada kasih dan sebagainya. Ya Anda andalannya ke manusia sih. Ada apa-apa sedikit, mikirnya cari utangan, kemana? Ya kalau nanti bisa bayar, kalau tidak. Dan saya katakan, andalkanlah Bapa Yahweh, percayalah Bapak Ibu. Sekali lagi, percayalah, Dia sekali-kali tidak akan mempermalukan manusia yang mengandalkan Dia. Kekuatannya itu maha dahsyat. Kalau saudara yang hari ini mengalami keraguan akan kehidupan di masa depan, saya katakan, ayo, saya perhadapkan dengan sebuah tantangan ini. Andalkanlah Tuhan dan hidupmu akan aman, tentram, damai, sejahtera. Saudara tidak dikejar-kejar rentenir, tidak dimaki-maki, tidak dihujat, karena kita mengandalkan Tuhan. Kalau sampai kita mengandalkan manusia, cari utangan sana-sini, apalagi minta sana-sini, tidak bisa mencerminkan kasih dari Bapa Yahweh. Apalagi kalau minta nggak dikasih, wah marah. Putus hubungan, itu kan tidak baik Bapak Ibu. Kenapa saya harus menyampaikan seperti ini? Karena saya punya keyakinan penuh bahwa Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach bukanlah Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup, yang selalu melindungi kita semuanya. Kita lanjut Bapak Ibu. Yeshua, kembali kita berbicara tentang Yeshua. Yeshua itu adalah kebenaran. Kebenaran itu di dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata emet. Alef mem tau. Kehidupan Yeshua terbagi menjadi dua ya. Di tengah-tengahnya ini antara alef dan tau itu ada kata mem. Mem ini artinya air. Ya, jadi kita tentu tahu saudara-saudara bahwa mayim itu artinya air. Alef ini artinya ilahi atau surgawi atau bersifat ketuhanan. Mem itu mayim artinya air. Sementara tau itu sempurna. Jadi Yeshua adalah air surgawi yang sempurna. Amin, Bapak Ibu. Kita lihat yang berikutnya. Masih kita ikuti huruf-huruf yang unik, Bapak Ibu. Yaitu kata mem atau mayim yang berarti air. Air apa? Air kehidupan. Itu ada di dalam kitab Yesaya. Mem atau mayim itu memiliki angka gematria 40. Dan itu dipakai juga di kata Mashiach. Huruf pertamanya adalah mem. Jadi Mashiach itu huruf pertamanya adalah mem yang memiliki nilai 40. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat bahwa setiap orang yang memiliki kesukaan Torah Yahweh itu digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air.
Mayim itu air. Jadi orang yang berpegang kepada kebenaran Torah itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sekarang kita akan melihat kembali ke misteri angka gematria Mayim. Mem, yaitu 40. Ini juga memiliki keunikan tersendiri, Bapak Ibu. Air bah pada zaman Noah selama berapa hari, saudara? 40 hari, 40 malam. Kembali ada keunikan di sini. Ya, air itu menutupi bumi ini selama 40 hari, 40 malam. Kemudian kita juga melihat bangsa Israel ada di padang gurun berapa lama? 40 tahun. Kembali angka 40. Ya. Kemudian ketika mereka akan keluar dari Mesir, itu harus melewati lautan Kolsom, melewati air Mayim. Itu kehidupan barunya mulai muncul di situ, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan kita percaya kepada Bapak Yahweh di meterai, dalam meterai baptisan. Itu sudah ada gambarannya. Kemudian kita melihat Mose pada waktu dia berada di Gunung Sinai. Selama berapa lama? 40 hari, 40 malam. Kenapa kok enggak 39 aja ya? Kenapa kok tidak 30 saja? Selalu ada angka-angka, ini ibarat seperti angka keramat begitu ya. 40. Orang berpuasa 40 hari, 40 malam. Sekalipun saya tidak merekomendasikan kepada saudara karena ini cukup berat Bapak Ibu. Saya merekomendasikan kalau saudara mau puasa paling lama 1 minggu, itu silahkan. Saya juga pernah berpuasa selama 1 minggu, tidak makan, tidak minum. Kemudian kita melihat bahwa ada masa 40 hari untuk selikhot atau saling memaafkan sebelum perayaan Yom Kippur. Jadi ini secara sekilas saya sampaikan agar saudara bisa memahami. Tentu kalau ini kita bahas satu-satu akan lama. Kemudian ada lagi masa untuk mengintai. Ya, ada 40 hari mengintai di tanah Kanaan. Ini cerita tentang Yosua ya Bapak Ibu. Bagaimana Yosua bersama dengan teman-temannya masuk ke Kanaan disuruh oleh siapa? Mose. Mose bilang, kamu masuk mengintai Kanaan ya. Nah, dia mengintai selama 40 hari Bapak Ibu. Dan pada waktu pulang dia mesti kasih laporan kepada Mose. Bagaimana keadaan tanah itu? Cuman sayangnya memang 10 orang mayoritas mengatakan bahwa Kanaan itu orangnya gede-gede. Kita nggak perlu masuk. Tetapi yang 2 orang yang bernama Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, dia mengatakan kita akan perangi dan kita pasti bisa mengalahkannya. Nah singkat cerita Bapak Ibu, ketika mereka melakukan penyerangan, ternyata yang 10 orang itu semuanya mati. Sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Makanya kita mesti berhati-hati ya dalam kita berbicara Bapak Ibu. Kalau kita bicaranya negatif terus, ya yang negatif yang akan kita dapatkan. Tetapi kalau kita bicaranya positif, ya positif yang akan kita dapatkan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Yang penting kita klaim, kita pegang janjinya Bapak Yahweh. Bahwa sekali-kali
Dia tidak akan pernah mempermalukan kita. Apalagi kondisi-kondisi yang seperti sekarang ini, enggak usah saudara takut. Banyak orang-orang di luar saya menakut-nakuti. Saya jujur, saya enggak takut, saudara. Orang bilang, oh Pak Lukas sok bagaimana orang firman Tuhan yang ngajarin kok. Kapan kita mau mempraktekkan firman Tuhan kalau bukan sekarang? Betul enggak Bapak Ibu? Kecuali kalau kita jarak, lah itu lain masalahnya. Kita kan enggak jarak. Jadi kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh itu harus kita tahu bahwa kondisi dunia itu memang sudah begitu. Kan saya berkali-kali katakan bahwa dunia ini tidak menuju yang lebih baik. Enggak. Tapi akan terus semakin banyak kesulitan karena kita sudah masuk di masa yang sukar. Kita akan menghadapi banyak sekali kesulitan-kesulitan. Tetapi percayalah, sesulit apapun selama kita bersama dengan Bapa Yahweh di dalam Yesua, tidak ada kesulitan yang tidak bisa kita atasi. Cuman masalahnya kan banyak orang yang ragu. Ragu lalu ragu ngomong, ya sudah. Alam supranatural kita rusak semua Bapak Ibu. Oleh karena itu pada pagi ini saya ingin mengajak untuk kita menyadari bahwa saudara hidup di dunia tidak sendirian. Tetapi saudara bersama dengan Sang Pencipta alam jagat raya, yaitu Yeshua HaMashiach. Kita lihat yang berikutnya, Yeshua juga. Sebelum dia mulai masuk dalam pelayanan, dia juga berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Kemudian kita lihat yang lain. Yeshua terangkat ke Syamayim setelah 40 hari menurut perhitungan Omer. Nah, apa itu perhitungan Omer? Saudara bisa lihat materi saya tentang menghitung Omer, itu sudah saya terangkan. Ya, jadi saya tidak akan menerangkan hal ini, lihat saja di sana. Kemudian Yeshua bangkit pada tanggal 12 Nisan, persis hari raya buah sulung, pada saat orang menghitung Omer menuju hari yang ke-50 untuk perayaan Syavuot. Maka pada saat menghitung Omer, yaitu hari yang ke-40, Yeshua terangkat ke Syamayim, tanggal 25 bulan Iyar. Saudara juga bisa melihat materi saya yang lain yang menyangkut masalah ini, yaitu tentang perayaan 7 hari raya. Jadi saya hanya ringkas-ringkas ini supaya saudara tahu. Kemudian kita lihat proses reproduksi manusia juga membutuhkan waktu 40 hari untuk mendapatkan fetus atau janin dari masa pembuahan sel telur. Kemudian usia kehamilan manusia itu juga memakan waktu 40 minggu sebelum dilahirkan. Jadi selalu ada kaitannya ya Bapak Ibu. Maka saya katakan kitab suci kita itu cukup unik. Nah sekarang kita akan masuk lebih dalam tentang Yeshua. Kenapa saya selalu mengatakan yang paling tepat itu Yeshua, bukan Yahshua. Sekalipun orang menganggap Yahshua itu yang paling benar. Tapi saya katakan kalau diangkakan baru kita akan tahu yang paling tepat adalah Yeshua. Sekalipun orang mengatakan Yahshua itu semua diyahkan semua. Sampai Immanuel juga jadi Immanuyah. Itu parah banget Bapak Ibu. Maka saya hanya berpikir ya mestinya orang-orang ini perlu belajar tata bahasa Ibrani. Baru dia ngerti. Kalau enggak ya sak penak-penake main comot sana comot sini, keluar dari pola tata bahasa. Ada yang mengatakan begini, bukankah YHWH itu
bisa berarti Yahweh, Yahweh, Yuhwuh katanya. Ya karena mulut Anda bukan mulut Israel. Iya toh? Sama seperti kalau saya berkata KPDYTH. Saudara orang Indonesia ngerti nggak artinya apa? Apa? Kepada yang terhormat. Nah coba saudara ngomong sama orang Amerika. KPDYTH. Mereka pasti akan bertanya begini, what is the meaning of KPDY2H? I don't know. Iya toh? Pasti akan begitu karena mereka tidak terbiasa. Paham nggak Bapak Ibu? Sama seperti orang bilang, oh, YHWH itu bisa berarti Yuhwuh, Yahweh katanya. Sak penak-penake ngomong. Ada lagi yang benar, yang betul tuh Yehwah katanya. Lah nek Yehwah kok ngomongnya haleluya? Harusnya kan haleluya. Iya toh? Tapi faktanya kan haleluya. Berarti Yahweh. Bukan Yehwah, saudara. Makanya saya katakan, ayo kita angkakan, kita digitalkan. Kita kembali ke Yeshua. Nah saudara lihat ini ya, ini. Yeshua itu kepalanya ada 7 Bapak Ibu. Bukan angka gematria ya, tetapi kepalanya 7. Ini. Sama seperti menorah. Kaki Dian menorah ini kan kepalanya 7. Ya. Yod, Shin, Wo, Ain. Itu kepalanya 7. Nah, sekarang kita mau hitung angka gematrianya. Angka gematria dari Yeshua itu adalah 386. Nah ini uniknya di sini, saudara-saudara. 386. Nah, angka 386 itu juga huruf Sem Elohe. Sem Elohe itu artinya nama Tuhan, Bapak Ibu. Jadi yang benar Yeshua atau Yahshua? Yeshua. Kenapa? Karena angkanya sama. Kalau Yahshua jumlahnya 386. Itu sudah pasti. Dan tidak mungkin membentuk kata nama Tuhan. Ini kan jelas. Sem Elohe. Yeshua, Sem Elohe. Ya Bapak Ibu. Jadi kita mesti paham itu. Kemudian angka 386 itu untuk kalimat apa? Ternyata tertulis kata Yahweh Bemesia. Yod He Wohe ini Yahweh Bemesia. Bet Mem Shin Yod Het. Bemesia ini kalau dihitung jumlahnya 386. Yahweh sang penyelamat. Mesias itu kan penyelamat Bapak Ibu. Jadi kalau dibilang Yeshua bukan Yahweh, wah repot kita. Lalu Yeshua itu siapa? Ada teori Tertullian, atau saya nyebutnya Tertullianus, yaitu teori yang menyatakan Tritunggal. Tritunggal itu 3 pribadi yang menyatu. Saya katakan keliru. Tetapi satu pribadi bisa 3, bisa 10, bahkan bisa 1 juta. Apakah berarti pribadinya itu berbeda? Ya tidak, saudara. Ini banyak orang yang tidak paham di sini. Kalau saya untuk mengartikan Yahweh Ehad, tetapi bentuknya jamak itu gampang. Saya suka ditanya orang, Pak Lukas, kalau Pak Lukas katakan bahwa Tritunggal itu berarti salah, bagaimana dengan Yeshua yang berdoa kepada Bapa? Bukankah itu pribadi lain? Ya karena Anda pakai pola logika manusia. Tapi coba kalau pakai logikanya Tuhan.
Kalau saya mau tanya seperti ini, tolong jawab dengan jelas. Ya, jawab dengan jelas. Bapak Yahweh itu maha kuasa atau tidak? Maha kuasa. Ya, ngomongnya kurang banter. Jangan ditutup dulu. Saya perlu kasih tahu, minggu yang lalu saya sudah memberitahu kepada jemaat, kalau saudara pakai masker, itu jangan lebih dari 10 menit. Ya, karena itu saudara akan mengalami dalam bahasa kedokteran itu namanya hipoksia. Hipoksia itu adalah kekurangan oksigen yang akan bisa merusak otak secara permanen. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Jadi jangan ketakutannya berlebihan gitu loh. Di sini nggak ada virus. Ini juga ada hand sanitizer di sini. Kita masuk cuci tangan. Ini sebelum ibadah juga disemprot. Ya, pagi tadi disemprot sama Hameng. Seluruh ini. Saya ngomong di sini pun sak muncrat-muncratnya lidah saya nggak akan sampai ke sana. Paling-paling jatuhnya di situ. Ya, toh. Jadi nggak usah ketakutan. Orang kena hipoksia, saudara tahu. Ini yang ngomong dokter loh. Minggu yang lalu saya sudah kasih tahu. Orang kena hipoksia itu ciri khasnya itu mulai agak geliang, pusing-pusing sedikit gitu. Nah itu artinya kena hipoksia mulai. Dan kalau itu terus secara rutin, syaraf atau sel-sel di otak saudara itu akan mengalami banyak kerusakan karena oksigennya berkurang. Saudara nggak percaya, coba lihat di internet, ketik hipoksia artinya apa. Kecuali, karena mungkin ada yang bertanya begini, loh itu dokter kalau membedah kan pakai masker, maskernya beda. Saudara harus tahu, masker-masker yang dipakai dokter bedah dengan yang dipakai saudara itu beda. Ya. Jadi saya ingin buka maskernya, kecuali yang pakai itu ya, yang pakai tutup. Buka maskernya, jawab pertanyaan saya. Bapak Yahweh itu maha kuasa atau tidak? Nah, kan banter. Saudara, ditutupi orang banter. Ya toh? Sekali lagi, Bapak Yahweh itu maha kuasa atau tidak? Nah, sekarang dengan kemahakuasaannya Bapak Yahweh, bisa enggak dia menjadi sejuta fenomena? Bisa. Ya. Nah sekarang, apakah dengan sejuta fenomena berarti ada sejuta pribadi? Ya tidak, pribadinya satu, saudara-saudara. Mosok Bapak Yahweh kok kalah sama Sun Gokong? Sun Gokong itu bisa menjelma menjadi 10-20 tergantung musuhnya. Musuhnya 100, dia bisa membelah diri jadi 100. Apakah berarti Sun Gokongnya itu ada 100 pribadi? Ya tidak. Itu dunia alam roh loh Bapak Ibu. Bapak Yahweh yang maha kuasa itu bisa menjadi sejuta fenomena. Karena dia maha kuasa. Itu loh. Lah kalau saudara berkata tidak bisa ya berarti tidak maha kuasa. Betul enggak? Sekarang pertanyaan yang terakhir. Dengan kemahakuasaannya Bapak Yahweh, dia bisa enggak berdialog dengan fenomenanya sendiri? Bisa, gampang saudara-saudara. Wong maha kuasa, mau apapun ya bisa. Gampang sih sebetulnya. Jadi kalau Yesua itu berdoa kepada Bapa, itu mewakili kita. Kemarin kita kan sudah dengar tema saya, yaitu apa? Tumbal. Yesua itu jadi tumbalnya kita, saudara-saudara. Seharusnya kita masuk neraka, dia yang jadi tumbalnya. Dia mati dan masuk ke perut bumi. Jadi inilah yang saya perlu katakan kepada saudara sekalian, betapa kita perlu bersyukur karena kita punya Mesias. Yesua HaMasyiah itu adalah Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini. Tapi kalau saudara enggak memahami konsep ini, saudara anggap Yesua itu ya pribadi lain.
Nah, kalau pribadi lain ya apa bedanya kita menyembah Trimurti? Sama saja itu pribadinya lain. Ya Bapak Ibu. Nah Tertullianus itu mengajarkan tapi menggunakan pola paganisme. Ya maklum dia nggak ngerti dunia alam roh. Kalau orang yang ngerti dunia alam roh gampang. Yahweh itu maha kuasa. Dengan kemahakuasaannya dia bisa menjadi sejuta fenomena. Fenomena burung bisa nggak? Bisa. Fenomena manusia bisa nggak? Bisa. Fenomena awan bisa nggak? Bisa. Namanya saja maha kuasa kok. Saudara lihat pada waktu bangsa Israel di padang gurun. Itu tiang awan itu jangan saudara pikir itu awan alamiah loh. Enggak, itu fenomenanya Bapak Yahweh. Kalau fenomena itu alamiah, kena angin kabur sudah Bapak Ibu. Tapi itu selama 40 tahun dia pimpin bangsa Israel. Kalau sudah sore berubah menjadi api, menyala terang. Sehingga di tempat yang dingin sekali bisa hangat karena ada api Bapak Yahweh. Itu fenomena. Nah kalau saudara bilang, oh bukan, berarti Bapak Yahweh kalah dong sama setan. Saudara pernah dengar Banaspati? Banaspati itu setan api Bapak Ibu. Makanya saya katakan semua yang ada di dunia itu niru Bapak Yahweh. Bapak Yahweh bisa menjadi api, setan juga bisa, yaitu Banaspati tadi. Ya Bapak Ibu. Terlepas dari orang suka atau tidak konsep yang saya ajarkan, tetapi itulah alam supranatural. Bapak Yahweh bisa jadi manusia dulu pada waktu Hananya, Misael, Azaria, yang orang kenal Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ketika dia dimasukkan ke dalam peleburan api yang menyala-nyala, siapa sosok lain yang ada di dalamnya yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar? Tadinya yang dimasukkan 3 kok ada 4 orang. Siapa itu? Dialah Yahweh yang menjadi manusia. Cuman itu kan tiba-tiba jadi manusia, saudara. Kalau Yeshua itu Yahweh yang jadi manusia tetapi dengan pola manusia secara natural. Secara alamiah. Dia harus dilahirkan dulu, dia harus dibesarkan dulu, sama seperti kita. Nah itu merupakan apa? Wakil dari kita semua, Bapak Ibu. Kita lanjut yang berikutnya. Nah sekarang kita lihat kata nahas, ya, nahas, nun, het, shin, ini membacanya nahas, dan kata Mesia. Itu nilainya 358. Ada hubungan apa ini antara si ular dengan Yeshua? 1 Korintus 15 ayat 45 dikatakan, demikian pula telah tertulis, manusia Adam yang pertama telah menjadi jiwa yang hidup, Adam yang terakhir sebagai roh yang menjadikan hidup. Jadi Bapak Ibu, kalau angka nahas itu ular, dan angka Mesiah itu sama, bukan berarti Yeshua itu ular. Jangan salah Bapak Ibu. Penerangannya adalah ini merupakan nubuatan. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Bapak Yahweh sudah membuat sebuah nubuatan di dalam kitab Bereshit, ya, di sana dikatakan demikian. Dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan wanita ini, antara keturunanmu dengan keturunannya. Dia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah ini artinya nubuatannya tergenapi Bapak Ibu. Ketika Yeshua disalib, itu sama saja si ular itu mematok kaki. Ya, mematok kaki
dia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi keturunan si ular itu, si setan itu meremukkan tumitnya sampai Yesua berdarah-darah. Tetapi kepala ular diremukkan. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi ini sebetulnya adalah simbol dari kemenangan Yesua. Nubuatannya digenapi. Akibat manusia jatuh dalam dosa, Bapak Yahweh membuat sebuah nubuatan bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Dan ketika Yesua mati di kayu salib, itulah kemenangan kita semua Bapak Ibu. Kenapa? Karena Yesua mati dalam ketaatan selaku manusia mewakili kita. Dia diolok, dihina, dicaci maki, ditelanjangin. Saudara pikir Yesua waktu disalib itu pakai celana? Enggak, Bapak Ibu. Setan betul-betul murka dan mempermalukan habis-habisan. Itu yang disalib itu kan sudah disopankan pakai celana. Tapi aslinya tidak. Makanya disebut sebagai Adam kedua. Adam pertama pada waktu dia jatuh dalam dosa, kemuliaan Bapa Yahweh yang ada di dalam dirinya rontok. Sehingga dia tahu, loh kok saya telanjang. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi ketika Yesua di kayu salib, itu Adam kedua dia ditelanjangi total. Dan disitulah kemenangannya. Yesua mati. Tapi hari ketiga dia bangkit kembali. Setan kan berusaha mempermalukan habis-habisan Bapak Ibu. Kalau masih dikasih celana itu masih sopan. Setan enggak begitu, setan telanjangin total. Jadi tergenapilah seperti Adam yang pertama ketika tubuh kemuliaan, bukan tubuh, pakaian kemuliaan yang dia miliki itu rontok akibat dosa. Dia baru tahu, oh saya telanjang. Makanya dia bikin celana sendiri pakai daun pohon apa? Pohon ara. Itu bukti bahwa Adam itu total telanjang. Kita pun sebetulnya kalau dipikir ya telanjang loh saudara. Tetapi ditutup oleh pakaian. Kalau pakaiannya rontok ya telanjang. Sama seperti Adam. Pakaian kemuliaannya itu seperti apa? Kalau saudara lihat materi saya, yang saya lihat dari pola Ibrani, itu ada yang judulnya Misteri Konflik di Taman Eden. Itu saya ceritakan di situ. Ular yang dimaksud itu bukan ular yang panjang begitu. Ularnya itu bentuknya manusia, saudara-saudara. Yang ular panjang itu kan karena sudah dikutuk. Sebelumnya ya tidak. Dengan perutmu kamu akan menjalar dan mencari makan dari debu tanah. Itu dikutuk. Sebelumnya dia tidak begitu. Dia juga punya pakaian kemuliaan juga. Saudara lihat sendiri materi saya. Temanya adalah misteri konflik di Taman Eden. Nah, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi di sini kita sudah melihat bagaimana ada kolerasinya antara nahas si ular itu dan Sang Mesias. Kemudian kita lihat lagi angka 358. 358 itu adalah angka gematria dari kata Hoshen. Het, Shin, Nun. Ini ya, Het, Shin, Nun. Hoshen itu artinya breastplate. Breastplate itu baju zirah, Bapak Ibu. Baju zirah. Seperti imam besar itu selalu pakai, ini kan ada patung nih di sini nih. Ya, ini kan ada baju zirah, ini sebagai prototipe. Ada orang yang alergi, yang sempat ngomong sama saya begini, Pak Lukas itu di gerejanya, Pak Lukas kok ada patung sih? Bukankah patung itu tidak boleh
Ada. Saya bilang ayatnya jangan dibaca berhenti di situ, dilanjut. Kita tidak boleh bikin patung kalau disembah. Saudara pernah lihat nggak saya nyembah patung ini? Ya tidak, Bapak Ibu. Ya. Itu tuh hanya untuk prototype, untuk sebuah gambaran bahwa imam besar itu modelnya kayak gini. Cuman ini nggak ada rambutnya, nih gundul ini. Yang asli kan ada rambutnya. Jadi ini imam besar pakainya ini, breastplate namanya. Kenapa saya taruh di sini dan saya anggap nggak masalah? Karena ketika saya ke Israel, saya masuk ke Yeshiva. Di sana juga ada patung imam besar. Ada yang disebut dengan kohen biasa, imam biasa yang pakai putih. Ada yang kohen gadol. Nah itu yang ada seperti ini. Ya. Cuman sayangnya kan nggak boleh difoto. Jadi bagi saya, kita kalau membaca kitab suci mesti jangan dipotong. Dilanjut, itu arahnya kemana. Contoh misalnya, di rumah saudara, misalnya ada patung orang mancing, boleh nggak? Boleh, orang mancing kok. Patung kuda, boleh nggak? Boleh. Sekalipun demikian Bapak Ibu, saya tetap membatasi. Patung-patung yang saudara miliki seperti orang mancing, patung kuda, atau mungkin orang yang duduk, nggak masalah. Asal jangan tokoh agama. Saya tetap batasi. Jadi yang penting sekalipun itu patung kuda, tapi kalau disembah juga ya salah. Dulu bangsa Israel ketika ada di padang pasir, Bapak Ibu, itu sering dipatok sama ular yang dikenal dengan ular tedung. Lalu apa yang dilakukan? Moshe bikin ular tembaga yang digantung, ya toh? Yang dikenal dengan nama Nehustan. Nehustan itu adalah ular tembaga yang digantung. Dan Moshe bilang, siapa yang dipatok ular, melihat patung tembaga itu, patung ular tembaga, orang itu pasti sembuh. Nah jadi itu ada banyak kaitannya, saudara-saudara. Nah kembali lagi ke masalah ini, breastplate. Breastplate ini hanya dilakukan oleh imam besar sebagai juru syafaat atau intercession yang menghubungkan antara manusia dengan Sang Pencipta. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu, zaman dulu kalau ada orang yang berbuat dosa, itu harus bayar dengan menggunakan domba atau sapi atau burung tekukur, macam-macam, ya. Itu harus mempersembahkan. Nah, yang mendoakannya itu adalah imam besar atau kohen gadol. Dan itu dilakukan khususnya pada perayaan Hari Raya Yom Kippur, itu hari grafirat, persembahan. Di mana bangsa Israel nanti akan masuk ke ruang Maha Kudus, bukan bangsa Israel, tapi imam besarnya akan masuk ke ruang Maha Kudus dan di situ dia akan berdoa, Bapak Ibu. Dan di situ juga imam besar akan melepaskan domba. Yang satu yang disebut Azazel, yang nanti akan dilepaskan di padang gurun yang sebelumnya diikat dengan tali kermisi. Ketika dombanya itu mati, nanti tali kermisinya berubah menjadi putih. Itulah sebabnya ada ayat yang mengatakan sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Itu inspirasinya dari situ Bapak Ibu. Jadi zaman dulu orang dosanya bisa diampuni harus menggunakan imam besar yang dikenal dengan kohen gadol. Tetapi sejak Yesua datang ke dunia ini tidak lagi dibutuhkan kohen gadol.
Karena yang jadi Kohen Gadolnya itu Yesua sendiri, Bapak Ibu. Sampai di sini paham nggak? Saya mau tanya, saudara masih bisa ikutin saya? Jadi ini gambaran juru syafaat antara manusia dengan Yesua, dengan Sang Pencipta, itu sudah diwakili oleh Yesua. Dombanya pun itu Yesua, saudara-saudara. Di dalam kitab Ifrim atau Ibrani pasal 8 ayat yang pertama, di sana dikatakan demikian. Dan kesimpulan atas hal-hal yang telah dibicarakan itu ialah, kita mempunyai seorang imam besar yang sedemikian itu, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha agung di Syamaim. Jadi Yesua itu adalah imam besarnya, Bapak Ibu. Kita tidak perlu lagi mempersembahkan domba seperti bangsa Israel, tidak perlu. Karena sudah diwakili oleh tubuh dan darahnya Yesua sendiri. Hebat bukan Bapak Ibu? Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan bangsa Israel? Apakah dia mempersembahkan domba? Tentu tidak. Kalau toh mereka mempersembahkan domba, seperti pola dalam perjanjian lama, persembahannya itu tidak sah. Kenapa kok tidak sah? Karena tidak ada tabut perjanjiannya. Tidak ada bait sucinya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, mereka sudah tidak dapat lagi mempersembahkan persembahan domba, kecuali mereka mempersembahkan domba yang maha kudus, dialah Yesua HaMasyiah sendiri. Kira-kira sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi kita ini betul-betul sudah memiliki kepastian keselamatan di Syamaim. Gak perlu bingung, gak perlu ketakutan. Syarat kita cuma satu kok. Pertahankan iman saudara sampai pada titik nafas yang penghabisan. Selesai. Ya Bapak Ibu, kita lihat yang berikutnya. Angka 358. Yaitu kata Shameaki yang artinya rejoice. Itu orang yang bersukacita. Makanya kenapa kalau saudara ingin mendapatkan sesuatu menyangkut dunia alam supranatural, kita sudah punya pola, yaitu hukum law of attraction, hukum daya tarik menarik. Itu adalah hukum sistemiknya Bapak Yahweh sendiri. Saya tidak akan menerangkan hukum Loa, tetapi konsep dari hukum Loa adalah menjaga hati untuk selalu bersukacita. Kita di Kehilat ini juga bersukacita, bukan? Makanya firman Tuhan katakan apa? Bahwa Tuhan itu bertahta di atas pujian. Selalu berkaitan terus Bapak Ibu. Maka saya katakan kitab suci kita itu kitab suci yang unik. Kemudian kita lihat kata 358. Ya. Itu kata korbanu. Kata korbanu itu juga artinya offering, persembahan. Kalau di Indonesia kita kenalnya kata korban. Itu bahasa Ibrani adalah korbanu. Itu nilainya 358. Nah, kita perlu berkorban, Bapak Ibu. Yang disebut berkorban itu tidak harus berupa uang. Tidak harus. Saudara mau korban uang juga enggak masalah, tetapi tidak harus berupa uang. Tetapi kita bisa berkorban waktu. Saudara datang ke sini juga korban waktu, bukan? Saudara harus keluar dari rumah, ibadah di sini jauh-jauh, saudara korban waktu. Bukan cuman korban waktu, tapi korban tenaga. Iya toh? Saya lihat ada kelompok K3 yang membersihkan Kehilat. Itu korban tenaga. Ada lagi yang korban pikiran. Ya,
memberi ide-ide yang bagus supaya pekerjaan Tuhan itu maju. Memberikan korban kemampuan, talenta atau skill. Nah, ini kan ada ayat-ayatnya ini. Devarim pasal 6 ayat 5 atau kitab Ulangan. Di situ dikatakan kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap, bukan separuh hati, tapi segenap hati. Ya. Kemudian ini juga ya, Efesus 5 ayat 16. Kita harus berani menebus waktu. Waktu yang kita buang sia-sia. Seperti saya. Saya dulu orang yang membuang waktu dengan sia-sia. Saat belajar, saat sekolah saya harusnya pakai untuk belajar, malah tak pakai untuk hidupnya ngawur, saudara-saudara. Tapi begitu bertobat saya tebus waktu. Saya tiap hari terus belajar dan terus belajar. Apalagi saya menayangkan materi-materi itu di YouTube. Jadi saya harus bisa membagikan materi-materi yang ya barangkali sedikit berbeda dengan yang lain. Tetapi saya ambil dari pola Ibrani. Ya Bapak Ibu, jadi itulah yang harus kita lakukan. Ini skill, ini bicara tentang talenta. Kita punya talenta apa? Jangan dipendam Bapak Ibu, kembangkan talenta saudara. Kemudian yang berikutnya, dunia itu mencintai dengan sebuah motif. Misalnya, I love you because you are make me happy. Aku mencintai kamu karena kamu membuat aku berbahagia. Ini ya. I love you because you are beautiful. Aku mencintai kamu karena kamu cantik. I love you because you are loving. Aku mencintai kamu karena kamu juga mencintai. Tetapi beda dengan cinta yang dari Tuhan. Cinta yang dari Tuhan dikatakan apa? Although you are always angry, I still love you. Jadi sekalipun kamu selalu marah, tetapi saya tetap mencintaimu. Even though you hurt me, sekalipun kamu melukai aku, I still love you. Aku tetap mencintai kamu. Paham nggak Bapak Ibu? Perbedaannya itu menyolok sekali. Jadi kalau kita mau menggunakan polanya Tuhan, kita bisa berkata begini, sekalipun hujan, aku akan tetap ibadah. Sekalipun jauh, aku akan tetap beribadah. Sekalipun, kan cintanya dari Tuhan kan selalu sekalipun. Makanya di sini saya kasih tulisan ya, trust, ya, true love, ya, true love. True love itu disingkat dari trust, romance, understanding, excitement. Kemudian love, listening, overcoming, valuable, dan everything. Saya nggak akan terangkan ini, akan panjang Bapak Ibu. Kita sudah lebih dari 1 jam. Tapi saya percaya keunikan kitab suci ini tidak ada duanya di kitab suci manapun. Dan itu sebabnya semakin kita mempelajari, semakin banyak hal-hal unik yang bisa kita terima, yang bisa kita dapatkan. Amin. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Di pagi yang indah ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar kami boleh tanamkan di dalam hati. Bagaimana keunikan kitab suci yang kami miliki ini, itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Dan kami percaya ini bukan dari pikiran manusia, tetapi dari ilham Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, meteraikan firman ini di dalam hati kami. Kami akan tetap mengandalkan Engkau sekalipun kondisi dalam keadaan seperti apapun, karena Engkau tidak pernah mempermalukan kami.
Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan lihat, ada pengumuman enggak? Ada, kita lihat pengumuman ya. Shalom, kembali lagi dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info Hari Raya. Hadirilah ibadah Hari Raya Tisha B'Av pada hari Rabu 29 Juli 2020 pukul 6 sore. Dan dalam rangka memperingati Tisha B'Av, jemaat dihimbau untuk berpuasa selama 25 jam mulai tanggal 29 Juli 2020 pukul 6 sore hingga tanggal 30 Juli 2020 pukul 7 malam. Info multimedia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki kerinduan untuk melayani di bidang multimedia, LCD, kameramen, editor, dan live streaming, bisa menghubungi Saudara Dio atau Saudara Jevi dengan nomor berikut. Kami mengajak jemaat untuk tetap mematuhi protokol new normal ibadah dengan berjaga jarak saat meninggalkan kehilat. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya dan kita tidak ada pengumuman lain. Kita akan akhiri kebaktian kita Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan, sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecha Yahweh wa yishmereka. Amen. Ken yehi rotso. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amen. Ken yehi rotso. Baruk atapair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nih kau friat matka ufri fahem teka shekar ala peka wa esterot sonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akha umi syarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach wa ruach hakodes kile olam faet. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
lagi.